selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Bidan Febrina Oktavinola Kaban akan memberikan materi tentang prenatal yoga. Apakah itu prenatal yoga dan bagaimana pentingnya untuk ibu-ibu hamil dan usia kehamilan berapa boleh melakukan prenatal yoga. Ya, tonton video ini sampai habis karena nanti di akhir pembelajaran kita ini akan saya tugaskan kalian untuk membuat resume dari apa yang saya sampaikan ini. Oke, nah kita mulai dari apa sih definisi dari prenatal yoga ya. Jadi prenatal itu hamil, yoga itu adalah olah fisik ya, mulai dari pernapasan, kemudian asana, dan juga yang terakhir adalah relaksasi ataupun meditasi. Nah, jadi yoga hamil ini merupakan bentuk latihan yoga. Ini dirancang untuk ibu hamil. Nah, jadi jangan berpikir kalau dia yoga hamil akan ada gerakan-gerakan ekstrim yang bisa membahayakan bayi. Nah, yoga hamil ini adalah gerakan yoga yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Ya, jadi sudah sangat aman dilakukan oleh ibu hamil. Nah, jadi latihan yoga ini dipastikan aman dan memberikan banyak manfaat ya. Jadi kalau yoga-yoga biasa itu kan posisinya banyak yang sulit ya. Mungkin kalau kalian lihat gerakannya melipat-lipat ke depan, nah melipat terus muter ke belakang atau back bend ya, atau kepala di bawah, kaki di atas ya, atau tangan di bawah, kakinya di atas, misalnya handstand, headstand ya. Nah, bagi kamu yang sudah terampil boleh dilakukan, tetapi bagi yang tidak terampil jangan dulu deh, nggak usah ya. Jadi lakukanlah yang aman-aman aja. Nah, jadi prenatal yoga ini menekankan pada gerakan pernafasan ya. Ini yang membedakan yoga dengan olahraga yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Bu, bedanya yoga sama senam apa? Kalau senam atau senam aerobik misalnya ya, itu hanya melakukan gerakan atau repetisi pengulangan tanpa ada ritme nafasnya. Jadi di yoga ini kita akan melakukan semua gerakan itu ada ritme nafasnya. Itu yang membedakan dengan yang lain ya. Jadi ada pernapasan, terus ada postur ataupun gerakan, dan yang terakhir itu ada relaksasi ya. Jadi semakin ibu hamil itu rileks ya, semakin banyak manfaat yang bisa dia dapatkan pada saat kehamilan. Oke, nah kemudian kapan sebaiknya ibu hamil mulai melakukan prenatal yoga ya? Nah, untuk ibu hamil yang sudah biasa untuk lakukan yoga misalnya ataupun olahraga ya, sudah biasa gerak, nggak kaget, dia bisa dilakukan di usia kehamilan trimester pertama udah bisa ya. Misalnya dimulai dari usia kehamilan 12 minggu. Ingat, catatannya bagi mereka yang sudah rajin berolahraga ya kan. Tetapi bagi yang tidak rajin berolahraga, karena rata-rata itu sebagian besar mereka ibu hamil yang mau yoga itu adalah yang pertama karena tren, yang kedua karena pengen tahu, yang ketiga karena pengen update status ya. Nah, ini yang terakhir ini karena memang mereka mau latihan yoga dan pengennya lahirannya secara normal. Jadi sekitar 75% ibu hamil melakukan yoga hamil itu karena ingin melahirkan secara normal ya. Nah,
untuk mereka-mereka yang baru berolahraga ya, ini boleh dilakukan di usia kehamilan 20 minggu. Jadi kalau 20 minggu itu kalau dibulankan ya, itu sekitar usia kehamilan 5 bulan. Tetapi kita tenaga kesehatan harus menghitung kehamilan itu di minggu bukan di bulan ya. Nah, berapa sering sih ibu hamil harus latihan yoga ya? Jadi prenatal yoga ini bisa dilakukan saat kehamilan. Yang pertama tadi usia kehamilan 20 minggu ya. Kemudian tidak punya kontraindikasi ya. Misalnya dia punya preeklamsi, terus placenta previa, kemudian cervix incompetence, ada lagi hipertensi, terus ada sakit jantung, terus plasenta letak rendah ya, itu nggak boleh dilakukan prenatal yoga. Yang pasti benar-benar cek dulu kesehatannya. Nah, kemudian seberapa sering boleh melakukan yoga? Dia minimal dalam 1 minggu itu ya minimal 2 kali ya, minimal 2 kali. Kalau tidak seminimalnya itu 1 kali seminggu, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Kemudian berlatih yoga berapa lama Bu? Nah, semampu ibu hamil. Jadi ibu hamil itu tidak boleh memaksakan gerakan supaya difoto keren gitu ya. Jadi dia buatlah gerakan-gerakan yang ekstrim, jangan. Jadi semampunya, senyamannya. Boleh dimulai dari 15 menit dulu, 30 menit ya, bahkan sampai 60 menit. Tetapi normalnya kita melakukan gerakan yoga itu mulai dari pernapasan ya. Kita pernapasan biasanya 10 sampai 15 menit, kemudian asana dia 30 menitan, dan sisanya 15 menitan itu adalah relaksasi ataupun meditasi ya. Nah, jadi dalam waktu 60 menit itu sudah cukup untuk ibu hamil berlatih ya. Jangan juga over, jangan terlalu lama, jangan sampai 2 jam, itu jangan ya. Nah, sebenarnya setiap hari berolahraga yoga itu secara mandiri selama 30 menit ini dengan teknik pernapasan 15 menit dan pose yang aman. Ini berfokus pada area lengan, pinggul ya kan, dan stretching ini selama 15 menit. Jadi yang pertama 30 menit latihannya, 15 menit pernapasan, 15 menit juga nanti dia meditasi, itu lebih kurang 60 menit ya. Nah, untuk latihan yoga ini, yoga ibu hamil, tentu berbeda tujuannya ya untuk trimester 1, 2 dan juga 3. Trimester 1 lebih difokuskan pada pernapasan ya. Karena banyak gerakan yang tidak boleh dilakukan, terutama yang membuka panggul ya. Itu tidak boleh dilakukan terlalu banyak di trimester pertama. Ya, kemudian trimester kedua biasanya ibu hamil sudah mengalami keluhan-keluhan fisik, misalnya keluhan sakit punggung, sakit pinggang, terus kram kaki, betis dan lain sebagainya. Dan trimester ketiga lebih banyak lagi keluhannya. Trimester ketiga mulai deh persiapan untuk menghadapi persalinan ya. Nah, itu dia. Ya, jadi apa manfaat berlatih yoga? Manfaat prenatal yoga. Oke, kita mulai dari yang pertama. Manfaat prenatal yoga yang pertama ini adalah melancarkan sirkulasi darah dan asupan oksigen ke janin. Jadi dia memperlancar peredaran darah ya, mulai dari ibunya ke bayinya. Kemudian memperbaiki postur,
juga stamina tubuh saat hamil. Nah, kita tahu bahwasanya ibu hamil posisi badannya itu banyak sekali perubahan. Ya. Yang pertama adalah perubahannya, tadinya posisi badan ibu itu sebelum hamil kita ini tegak nih. Nah, pada saat hamil perut semakin besar, ya, punggung akan semakin terdorong ke depan. Ya, istilah medisnya ini adalah posisi lordosis, ya. Nah, ini akan membuat beban yang besar, dan beban yang besar untuk punggung bagian atas, tengah, dan juga bagian pinggul. Akibatnya ibu hamil itu banyak sekali mengalami keluhan, ya. Keluhan ya di bagian punggung bagian atas, kemudian punggung bagian bawah, pinggul, dan juga kaki. Kaki ini juga bebannya jadi berat sekali. Kenapa? Karena yang tadinya si ibu membawa berat dirinya saja, ya, sekarang udah ditambah lagi berat bayinya juga. Bayangkan ibu hamil, kenaikan berat badan normalnya itu sekitar 10-12 kg per kehamilan, ya. Bahkan ada yang sampai 20 kg. Bayangkan 20 kg itu misalnya, ya, dia itu beratnya ke dada, makanya dada ibu hamil ini penuh, ya, penuh, dia akan ke depan. Jadi postur ibu hamil jadi kadang-kadang udah begini jadi begini dia. Nah, ini akan ada beban di sini. Di bagian bahu ini akan banyak sekali beban. Kemudian terus ke janin berat badannya, terus ke air ketuban. Ya, ini juga bebannya berat. Nah, beban berat ini yang menopang siapa? Kaki kiri dan kanan. Kaki yang menopang beratnya si bayi tadi, dan juga beban pertambahan berat badan tadi. Akibatnya apa? Kaki ibu hamil juga akan mengalami beban yang sangat berat. Jadi di kaki juga banyak sekali keluhan yang bisa dirasakan. Misalnya keluhan naik betis, terus kram, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau tidak dilatih, ya, maka keluhan-keluhan itu tidak akan hilang. Itulah pentingnya melakukan prenatal yoga. Nah, kemudian meningkatkan kualitas tidur. Jadi berdasarkan penelitian ibu-ibu hamil, ini kebetulan penelitian saya, ya, 2 kali berturut-turut di Talenta USU, saya meneliti kualitas tidur juga. Jadi pada ibu hamil yang sudah melakukan prenatal yoga pada saat hamil, dia akan mengalami peningkatan kualitas tidur sekitar 60-65%. Ya, biasanya ibu hamil terutama di trimester ketiga itu akan mengalami kesulitan tidur. Karena apa? Karena yang pertama, perut ibu semakin besar dan bayi juga semakin besar. Tentu dia akan menyulitkan ibu untuk melakukan pergerakan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian melatih otot perineum, otot dasar panggul, ini berfungsi sebagai otot kelahiran, membuat lebih kuat, elastis, dan mempermudah proses kelahiran, ya. Nah, proses melahirkan itu adalah proses yang panjang, ya, karena dimulai dari kehamilan 9 bulan 10 hari. Nah, itu waktu yang harus dipersiapkan. Jadi melahirkan itu bukan proses instan yang tiba-tiba hamil langsung melahirkan, enggak, dia ada waktu. Jadi bagian tubuh kita ini adalah pinggul, bagian pelvic floor, ini harus dilatih. Supaya apa? Supaya mempertinggi persentase untuk melahirkan secara normal, ya. Jadi berdasarkan penelitian saya juga, ya, bahwasanya ibu hamil yang sudah melakukan latihan prenatal yoga, tingkat keberhasilannya untuk melakukan persalinan normal itu lebih kurang sekitar
70% ya. Nah, jika ibunya mau berusaha, tapi kalau nggak mau berusaha ya nggak bisa ya. Jadi di latihan yoga itu bukan cuma fisik yang dikuatkan, tetapi mental juga dikuatkan. Kemudian mengurangi stres, kecemasan, terutama berkaitan dengan kehamilan dan persiapan persalinan. Ya, berdasarkan penelitian, pernafasan dan yang dilakukan secara rutin itu akan mengurangi stres, kecemasan dan juga depresi pada ibu hamil. Kemudian mengurangi keluhan pada ibu hamil seperti nyeri punggung, pinggang, nyeri betis, kemudian kram dan sesak nafas, sakit kepala, nyeri panggul dan mual ya. Nah, kemudian ini akan menjalin komunikasi ini akan menjalin komunikasi antara ibu dan anak sejak berada dalam kandungan. Kenapa? Karena dalam proses pernapasan dan juga proses relaksasi akan ada sugesti-sugesti yang menginstruksikan agar ibu hamil selalu berkomunikasi dengan bayinya ya. Kemudian menstabilkan tekanan darah, mempersiapkan ibu hamil untuk melahirkan secara normal. Bu, kalau misalnya dia seksio, perlu nggak latihan yoga? Ya perlu. Tadi manfaatnya udah banyak sekali ya. Kalau dia mau melahirkan normal, persentase untuk keberhasilan dia melahirkan normal itu akan lebih besar. Tetapi kalau dia melahirkan secara seksio, manfaat yang lain juga banyak gitu. Jadi mempersiapkan ibu untuk cepat pulih ya sebelum dan juga setelah melahirkan. Nah, yang terakhir itu mempercepat pemulihan fisik dan mengatasi depresi pasca melahirkan ya. Nah, jadi prenatal yoga itu penting nggak? Ya penting sekali. Nah, jadi dari apa yang saya paparkan bahwasanya itu manfaat prenatal yoga itu banyak sekali. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwasanya bukan berarti nih ya buat kamu terutama mahasiswa yang baru belajar ini, bukan berarti belajar prenatal yoga nih udah bisa nih ngajarin ibu-ibu hamil tuh langsung prenatal yoga. Tidak, yoga itu punya banyak filosofi. Jadi kalau kalian mau belajar yoga itu harus tahu dulu sebenarnya filosofinya. Jadi yang saya banyak terangkan di sini adalah gerakan-gerakan apa saja yang bisa membantu kamu untuk bisa menginformasikan kepada ibu hamil. Tetapi gerakan yoga itu bukan hanya kita melakukan asal gerakan ya, tetapi gerakan itu harus benar, harus sesuai ya. Jadi gerakan yang dilakukan itu yang pertama, yang kita harus punya prinsip melakukan gerakan yoga itu, yang pertama kita harus membuat ruang seluas-luasnya ya. Namanya creating space. Jangan sampai bayi yang ada di perut kita itu, di perut ibu hamil itu terjepit, tertekan atau terancam jiwanya tuh. Kemudian otot-otot yang kita gunakan itu harus betul-betul aman gitu ya. Dia tidak terlalu meregang ya, yang akibatnya membahayakan ya kan. Kemudian bagaimana dengan pernapasan kita? Jadi breath-nya kita atau pernapasan kita juga harus kita perhatikan ya kan. Kemudian bagaimana cara kita mengatur posisi ibu hamil supaya ibu hamil itu bisa melakukan gerakan yang benar dan banyak lagi ya. Jadi ini materi kita ini hanya intro ya, hanya perkenalan bahwasanya inilah dia prenatal yoga. Jadi ini hanya memberikan wawasan baru untuk kalian untuk tahu apa itu prenatal yoga. Oke, terima kasih. Saya akan
share kembali video berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pernafasan dalam yoga kehamilan atau pranayama. Sampai jumpa di video berikutnya.